Al-Hikam terjemahan Haji Salim Bahreisi, Pendekatan Abdi pada Khaliknya, halaman 48, bagian 49. Jika engkau tidak bersangka baik atau husnuzon terhadap Allah Ta'ala karena sifat-sifat Allah yang baik itu, sangkalah baik kepada Allah karena kurnia pemberiannya kepadamu. Tidakkah selalu Ia memberi nikmat dan kurnianya kepadamu? Apabila engkau tidak dapat berbaik sangka terhadap Allah, karena Allah itu bersifat Rabbul Alamin, Tuhan yang menciptakan, melengkapi, memelihara, dan menjamin seisi alam, Ar-Rahman, Ar-Rahim, pemurah lagi penyayang. Maka sudah selayaknya engkau harus berbaik sangka kepada Allah, karena tiada henti-hentinya nikmat karunia Allah atas dirimu dan anak keluargamu, yakni sejak engkau berupa mani hingga matimu. Dan sebaik-baik husnuzon atau baik sangka terhadap Allah di waktu menerima nikmat Allah yang berupa ujian atau bala. Bagaikan ayah yang menyambuk putra yang amat disayang demi untuk kebaikan putra itu sendiri. Firman Allah surat Al-Baqarah 216 yang artinya mungkin kamu enggan, tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik bagimu. Surat An-Nisa ayat 19 yang artinya mungkin kamu enggan, tidak menyukai sesuatu, sedang Allah telah menjadikan pada apa yang tidak engkau sukai itu kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Jabir radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah, siapa yang dapat melakukan husnuzon, baik sangka kepada Allah, sehingga ia tiada mati kecuali tetap dalam husnuzon terhadap Allah, maka harus berbuat demikian. Kemudian membacakan ayat yang artinya, dan itulah jahat sangkamu kepada Tuhanmu, itulah yang membinasakan kamu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baik sangka terhadap Allah itu sebaik-baik kelakuan ibadat kepada Allah. Atau sesungguhnya baik sangka terhadap Allah itu dari sebab baiknya ibadat kepada Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersumpah, demi Allah tiada seorang yang baik sangka terhadap Allah, melainkan pasti Allah akan memberikan kepadanya apa yang ia sangka, sebab kebaikan itu semuanya di tangan Allah. Maka apabila Allah telah memberi husnuzon, berarti Allah akan memberi apa yang disangkanya itu. Maka Allah yang memberinya husnuzon berarti akan melaksanakannya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambang orang sakit. Maka Rasulullah bertanya kepada orang yang sakit itu, bagaimanakah sangkamu terhadap Tuhanmu? Jawabnya, ya Rasulullah, husnuzon. Maka bersabda Nabi SAW, sangkalah sesukamu kepada Allah, maka Allah selalu akan memberi apa yang disangka oleh orang mukmin. Bagian 50. Keajaiban yang sangat mengherankan, ajaib terhadap orang yang lari dari apa yang sangat dibutuhkan dan tidak dapat lepas daripadanya, dan berusaha mencari apa yang tidak akan kekal padanya. Sesungguhnya bukan mata kepala yang buta, tetapi yang buta ialah mata hati yang di dalam dada. Seorang yang melarikan diri dari panggilan Tuhan untuk berbuat ibadat semata-mata karena ingin memuaskan hawa nafsu syahwatnya, nyata-nyata sebagai tanda buta mata hatinya, sebab ia telah mengutamakan bayangan daripada hakikat, mengutamakan yang sementara dan meninggalkan yang kekal abadi, mengutamakan yang rusak daripada yang tetap kekal untuk selamanya. Bagian 15.
Jangan berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Berarti sama dengan himar atau keledai yang berputar di sekitar penggilingan. Ia berjalan menuju ke tempat tujuan. Tiba-tiba itu pula tempat yang ia mula-mula berjalan daripadanya. Tetapi hendaklah engkau pergi dari semua alam menuju ke pencipta alam. Sesungguhnya kepada Tuhanmu puncak segala tujuan. Jangan berpindah dari syirik yang terang ke alam syirik yang samar. Amal kebaikan yang dinodai oleh riya, sum'ah, mengharap pujian orang, tidak dianggap oleh syariat atau tidak diterima oleh Allah. Dan apabila telah bersih dari semua itu, kemudian beramal terdorong oleh karena menginginkan kedudukan atau kekayaan, atau kekeramatan, atau hakikat, sebab itu masih termasuk alam hawa nafsu, tetapi belum mencapai tujuan ikhlas yang berarti bersih dari segala tujuan selain melulu kepada Allah, yakni pamrih. Karena itu, selama berpindah dari alam ke alam tidak berbeda dengan keledai yang berputar di sekitar penggilingan, tetapi seharusnya sekali berangkat dari alam langsung menuju pencipta alam. Karena itu, Nabi Isa alaihissalam pernah berkata kepada sahabat Hawariyin, semua yang ada padamu dari berbagai nikmat kesenangan itu langsung dari karunia Allah kepadamu. Maka, manakah kiranya yang lebih besar harganya atau nilainya? Apakah pemberiannya ataukah yang memberi? Wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya kepada Tuhanmu itulah puncak segala tujuan. Sebab siapa yang telah mendapatkan Allah berarti telah mencapai segala sesuatu, baik pun urusan dunia maupun urusan akhirat. Bagian 52. Dan perhatikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulullah karena menurut perintah Allah dan Rasulullah, maka hijrahnya akan sampai diterima oleh Allah dan Rasulullah. Dan siapa yang hijrah karena kekayaan dunia yang akan didapat atau karena perempuan yang akan dikawin, maka hijrahnya terhenti pada apa yang ia hijrah kepadanya. Camkanlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dan perhatikan persoalan ini jika engkau mempunyai kecerdasan yang paham. Dan yang utama dalam hadis ini ialah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa hijrah yang tidak niat ikhlas kepada Allah akan terhenti pada tujuan yang sangat rendah dan tidak berarti, dan tidak akan mencapai keridaan Allah. Seorang minta nasihat kepada Abu Yazid al-Bukhtami. Maka berkata Abu Yazid, jika Allah menawarkan kepadamu akan diberi kekayaan dari arsy sampai ke bumi, maka katakanlah, bukan itu ya Allah, tetapi hanya engkau ya Allah tujuanku. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, andaikan aku disuruh pilih antara masuk surga Jannatul Firdaus dengan sembahyang 2 rakaat, niscaya saya pilih sembahyang 2 rakaat, sebab di dalam surga saya dengan bagianku, dan dalam sembahyang aku dengan Tuhanku. Asy-Syibli radhiyallahu anhu berkata, berhati-hatilah dari ujian Allah, meskipun dalam perintah kulu wasyarabu, makan dan minumlah, sebab dalam pemberian nikmat itu ada ujian untuk diketahui siapakah yang silau dan lupa kepadanya setelah menerima nikmat dan siapa yang tetap padanya sebelum dan sesudah menerima nikmat. Seorang penyair berkata, sembahyang dan puasa karena sesuatu yang ia harapkan sehingga setelah tercapai hajatnya tidak sembahyang dan tidak puasa. Bagian 53. Jangan berkawankan seorang yang tidak membangkitkan semangat taat kepada Allah, amal kelakuannya dan tidak memimpin engkau ke jalan Allah, kata-katanya. Dalam hadis, seseorang akan mengikuti pendirian kelakuan temannya. Karena itu, tiap orang harus memilih siapakah yang harus didekati sebagai kawan atau teman.
Sofyan As-Tsauri berkata, siapa yang bergaul dengan orang yang banyak harus mengikuti mereka, dan siapa yang mengikuti mereka harus bermuka-muka pada mereka, dan siapa yang bermuka-muka kepada mereka maka binasa seperti mereka pula. Sal bin Abdullah berkata, berhati-hatilah jangan berkawan dengan 3 macam manusia. Yang pertama, pejabat pemerintah yang kejam. Yang kedua, ahli qiraah yang bermuka-muka. Yang ketiga, orang tasawuf gadungan yang bodoh tentang hakikat tasawuf. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sejahat-jahat teman yang memaksa engkau bermuka-muka dan memaksa engkau minta maaf atau selalu mencari alasan. Bagian 54. Kemungkinan engkau berbuat kekeliruan atau dosa maka ditampakkan kepadamu sebagai kebaikan oleh karena persahabatanmu kepada orang yang jauh lebih rendah akhlak iman daripadamu. Bersahabat dengan yang lebih rendah budi iman itu sangat berbahaya, sebab persahabatan itu pengaruh mempengaruhi, percaya mempercayai, sehingga dengan demikian sukar sekali untuk dapat melihat atau mengoreksi kesalahan sahabat yang kita sayangi. Bahkan, kesetiaan sahabat akan membela kita dalam kesalahan dan dosa kekeliruan itu, yang dengan itu kami pasti akan binasa karenanya. Sedang seseorang tidak dapat mengoreksi diri sendiri, kecuali dengan kacamata orang lain. Tetapi, jika justru kacamata orang lain itu pada mengelabui kita, maka bahayalah yang pasti menimpa pada kita. Bagian 55. Tidak dapat dianggap kecil atau sedikit amal perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas, seping pamrih, dan tidak dapat dianggap banyak amal yang dilakukan oleh seorang yang tidak ikhlas. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, tumpahkan semua hasrat keinginanmu itu kepada usaha untuk diterimanya amal perbuatanmu, sebab tidak dapat dianggap kecil atau sedikit amal perbuatan yang diterima oleh Allah. Firman Allah, sesungguhnya Allah hanya menerima amal perbuatan dari orang yang bertakwa, ikhlas baginya dan tepat menurut ajarannya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, 2 rakaat yang dilakukan oleh alim yang mengerti dan ikhlas tidak rakus kepada dunia lebih baik dari ibadat orang-orang ahli ibadat sepanjang masa. Abu Sulaiman Ad-Darani bertanya kepada Ma'ruf Al-Karhi, mengapakah orang-orang itu kuat taat sampai sedemikian rupa banyaknya? Jawabnya, karena mereka telah membersihkan hati mereka daripada cinta kepada dunia. Andai kata masih ada sedikit cinta dunia, tidak akan diterima dari mereka amal perbuatan itu. Seorang salih mengeluh kepada Abu Abdillah Al-Quraisy bahwa ia telah berbuat berbagai amal kebaikan tetapi belum bisa merasakan kelezatan amal kebaikan itu dalam hatinya. Jawab Abu Abdullah Al-Quraisy, karena engkau masih memelihara putri iblis yaitu kesenangan dunia, dan lazimnya ayah itu selalu berziarah kepada putrinya.